Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuha, NIM 11201146. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jarimah hudud, jarimah kisos, dan reformasi positif hukum Islam. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud sendiri yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Sedangkan had itu adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri jarimah hudud adalah sebagai berikut, yaitu 1. Hukumannya tertentu dan terbatas dan tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Yang kedua yaitu hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Dalam hal jarimah hudud, Imam Syafi'i membagi jarimah hudud sendiri menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu jarimah hudud zina. Zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Sanksinya yang pertama yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun bagi pezina yang belum berkeluarga atau ghairu muhsan. Yang kedua yaitu dirajam dengan cara dilempari batu bagi pezina yang sudah berkeluarga atau muhsan. Yang kedua yaitu jarimah qadzaf atau menuduh orang berbuat zina. Jarimah qadzaf adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa dengan mengajukan paling kurang 4 orang saksi. Sanksi hukum jarimah qadzaf yaitu yang pertama, apabila penuduh bersumpah dan tertuduh tidak mau bersumpah, maka tertuduh terkena uqubat zina. Yang kedua, apabila penuduh tidak mau bersumpah dan tertuduh mau bersumpah, maka penuduh terkena uqubat qadzaf. Yang ketiga, apabila penuduh dan tertuduh saling bersumpah, maka keduanya dibebaskan dari uqubat dan putus tali perkawinannya. Yang ketiga, jarimah syirkoh atau pencurian. Syirkoh adalah mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi, syarat syirkoh harus ada unsur mengambil yang bukan hanya secara sembunyi-sembunyi dan juga mengambilnya pada tempat asli. Sanksi terhadap pelaku pencuri yaitu potong tangan yang berdasarkan surat Al-Maidah ayat 35. Yang keempat yaitu jarimah syirbah atau minum homer. Syirbah artinya minum homer. Yang disebut dengan homer adalah perasan anggur ketika mendidih dan mengeluarkan buih. Minuman homer sendiri haram diminum baik sedikit maupun banyak, baik mabuk ataupun tidak. Ilat keharamannya yaitu zatnya homer sendiri. Sanksi bagi peminum homer menurut Imam Hanafi, had bagi peminum homer adalah 80 kali dera, seperti yang telah dipraktekkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hadnya 40 kali, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kelima yaitu jarimah kharibah atau merampok. Perampokan adalah pengambilan harta orang lain dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Sanksinya yaitu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Yang keenam yaitu murtad. Murtad sendiri yaitu kembali dari agama Islam dengan keluar dari agama Islam menuju kafir, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Sanksinya yaitu dibunuh. Dalil pembenaran
sanksi dunia bagi pelaku murtad yaitu dihukum mati. Yang ketujuh yaitu jarimah bagyu atau pemberontakan. Pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam dengan cara yang tidak benar. Yang pembahasan kedua yaitu qisas dan diyat. Qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. 1. Bagi pembunuh sengaja, maka sanksinya ada 3, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Yang kedua, bagi pembunuhan yang seperti disengaja, sanksinya yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Yang kedua yaitu diyat. Diyat secara bahasa, secara syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada korban atau wali sebagai ganti rugi. Diyat dibagi menjadi 2, yaitu diyat mughaladah dan diyat mukhafafah. Diyat mughaladah yaitu denda yang disebabkan karena membunuh seseorang yang merdeka, Islam, dan sengaja. Diyat mughaladah besar dendanya yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun, dan 40 unta betina yang sudah hamil. Sedangkan diyat mukhafafah yaitu denda yang disebabkan karena pembunuhan seseorang Islam tanpa disengaja. Denda diyat mukhafafah yaitu 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5 dengan perincian 20 ekor unta betina umur 1 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 tahun, dan 20 ekor unta jantan umur 4 tahun. Pembahasan yang ketiga yaitu reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Hukum Islam menjadi pedoman hidup dalam tingkah laku keseharian dan dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat. Sebagai pedoman hidup, ruang lingkup hukum Islam bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada hukum privat, tetapi juga mencakup hukum publik. Dalam masyarakat Indonesia, keberlakuan hukum Islam didasarkan pada berbagai alasan, yaitu alasan filosofis, sosiologis, dan alasan yuridis. Secara filosofis, hukum Islam mampu menjiwai pandangan hidup, ideologi, dan cita-cita bangsa. Alasan sosiologis terlihat dalam sejarah masyarakat Indonesia dan kenyataan yang berkembang, di mana hukum Islam telah menyebar dan bersosialisasi dalam proses interaksi sosial. Sedangkan alasan yuridis yaitu terwujud dalam bentuk peraturan perundangan yang merupakan positifikasi hukum Islam. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Islam mempunyai kedudukan yang kuat dalam tatanan hukum Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.